sharing firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema membangun komunitas kerajaan yang akan dibawakan oleh Pastor Nanses Simanjuntak ini. Baiklah, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Pastor Nanses Simanjuntak. Silakan, Pastor. Baik, Shalom, terima kasih. Ya, langsung kita, saudara, salam sehat semuanya. Saat ini kita dapatkan temanya adalah membangun komunitas kerajaan. Apa maksudnya membangun komunitas kerajaan? Artinya kita sedang sama-sama ya membangun itu artinya sama-sama melakukan kegiatan ya, kemungkinan atau ya dikatakan perekrutan atau juga kegiatan ajak saling mengajak ya, di mana yang kita ajak itu adalah orang-orang ya yang memang akan terlihat bahwa dirinya haus gitu, haus akan kebenaran firman. Nah, dalam membangun komunitas kerajaan ini kita akan sama-sama melihat, bahkan sebelumnya dalam Christ Center ini saya memperhatikan bahwa komunitas yang akan dibangun ini ya, dan memang sudah sedang dibangun adalah komunitas yang orang-orangnya itu akan terlihat yang mencari kebenaran, haus akan kebenaran, dan ketika sudah haus akan kebenaran, mendengar, ya, mengikuti gitu. Namun, ya segala sesuatunya pasti ada yang dikatakan hal-hal yang dinamis ya, bahwa ada yang kurang setuju, ada yang kurang cocok, ada yang memang berbeda, gitu ya. Namun di sini kita adalah satu komunitas yang sedang membangun pemberitaan akan kebenaran yang sebenarnya kita tidak mau juga yang dikatakan perdebatan atau debat kusir atau ya menghindarilah perselisihan, dan kita juga berusaha bahwa ketika kita mengajak pribadi-pribadi yang memang dikatakan semuanya background pandangannya itu memang berbeda, karena komunitas yang sedang kita bangun ini adalah komunitas yang memiliki pandangan kebenaran itu bisa dikatakan sangat berbeda sekali. Namun satu hal, kita juga sama-sama membuka hati bahwa kita juga dengan perlahan-lahan juga menyatakan bahwa ini loh pengertian yang kami miliki ini, ya pengertian yang kita miliki ini bukanlah sepertinya pengertian yang sembrono atau mengartikan sesuatu ayat firman itu tanpa dasar, ada atau pula ketika coba ada yang mengatakan pandangan kita ini tidak alkitabiah, ya tidak mengerti ilmu menafsirkan Alkitab, begitu kan ya. Nah, namun kita tetap menghargai pandangan-pandangan seperti itu, dan yang terpenting bagi kita adalah semuanya yang pernah ikut sudah pernah mendengar apa yang kita beritakan. Satu, tentang kebenaran Injil. Kedua, tentang kebenaran keberadaan Allah itu sendiri. Coba kita melihat dulu deh. Matius 6 ayat 33. Nah, Matius 6 ayat 33 ini baik berkata, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dasar dari tema kita saat ini adalah Matius 6 ayat 33, di mana membangun komunitas kerajaan ini, kita harus ngerti bahwa yang sedang kita bangun ini adalah sebuah kumpulan atau berkumpulnya atau komunal gereja-gereja yang disebut pribadi-pribadi ya, yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan itu pun sebenarnya ya, semua di dalam pendidikan teologi ya, itu pasti sudah pernah mendengar dan diajarkan arti atau makna dari gereja atau eklesia. Gereja atau eklesia itu adalah ya pribadi yang dibawa Tuhan keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib untuk dipisahkan secara khusus. Namun dengan sebuah tujuan mempersiapkan seseorang itu tadi ya, untuk memiliki beberapa atau banyak pengetahuan kebenaran di mana orang itu akan siap untuk memberitakannya kembali kepada orang lain. Apa yang diberitakan? Yaitu terangnya yang ajaib. Apa itu terangnya yang ajaib? Yaitu Injil Kristus itu sendiri. Nah, saudara, bahwa ayat 33 ini, Matius 6 ayat 33 ini, coba kita lihat ayatnya. Dasar dari awalnya saja, coba kita lihat. Supaya tidak supaya tidak ada lagi kita mungkin meleset pemahamannya. Dikatakan begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah, ini berbicara pada waktu itu, kerajaan Allah itu akan datang. Dan pada waktu itu juga, dalam waktu yang singkat dan pendek itu juga, kerajaan Allah itu sudah hadir pada waktu zaman Yesus. Kerajaan Allah ini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berisi pemerintahan Allah. Di mana pemerintahan Allah itu sudah pasti berbicara ada suatu undang-undang atau kebenaran-kebenaran. Oke. Nah, maka itu ya bangsa Israel dianjurkan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu ya untuk supaya mereka dapat memperoleh, nah kalimat yang terakhir, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang ditambahkan kepada bangsa Israel itu? Ternyata ada dua kesimpulannya dari Matius 6 ayat 33 ini. Kerajaan Allah, ya kan? Lalu kedua, sesuatu yang ditambahkan ini adalah kebutuhan buat bangsa Israel. Kerajaan Allah ini berbicara di mana pemerintahan Allah yang berkuasa. Nah, berbicara pemerintahan Allah yang berkuasa, kalau kita lihat dari tema utama dalam kitab Matius itu adalah tetap pemberitaan Injil Kristus ya, di mana Kristus sendiri yang akan menjadi domba yang disembelih. Nah, kita lihat bahwa dalam kitab Matius ini yang diberitakan di kitab Matius itu bukanlah hal-hal perbuatan baik, tetapi sesuai dengan tema utamanya. Kitab Matius adalah berbicara sang anak domba yang dikorbankan. Nah, berarti berbicara apa? Kerajaan Allah itu berbicara pembebasan atau berbicara juga Mesias yang dijanjikan. Nah, saudara, sering kita lupa, mungkin saya ngalamin dan teman-teman saya, ada rekan-rekan saya waktu di kuliah sangat-sangat sering sekali mayoritas itu lupa bahwa dalam mengartikan ayat itu sangat simpel. Jangan keluar dari tema utamanya. Nah, kalau kitab Matius ini tema utamanya sudah jelas adalah anak domba yang disembelih atau Mesias yang akan datang itu akan disembelih. Nah, maka
segala sesuatu hal-hal yang dikatakan kerajaan Allah, ya, atau segala sesuatu yang dikatakan kebutuhan manusia, itu bukanlah makan dan minum, pakaian segala macam itu. Tetapi di sini berbicara kebutuhannya adalah penggenapan akan nubuatan Mesias itu. Nah, yang lupa satu lagi adalah bahwa kitab Matius itu ya adalah pemenuhan nubuatan dari kitab Perjanjian Lama, mulai dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan orang-orang pun banyak yang terkecoh atau ya tidak mawas diri bahwa hukum Taurat itu sendiri itu berisi ya, hukum Taurat itu sendiri berisi yaitu suatu nubuatan Mesias, di mana segala hukum Taurat itu aturan-aturan tersebut ya yang sangat kompleks ya. Di situ mengandung makna bahwa aturan-aturan tersebut itu adalah segala sesuatu yang tidak dapat membuat manusia sempurna. Satu lagi, segala peraturan-peraturan hukum Taurat tersebut yang 613 itu menunjukkan membawa kepada manusia atau bangsa Israel untuk sadar bahwa mereka harus mengingat dalam ratusan kali, ribuan kali pelanggaran hukum Taurat selalu diakhiri dengan apa? Selalu diakhiri dengan pengorbanan domba. Nah, semakin banyak mereka melanggar hukum Taurat, semakin mereka melihat dan semakin mereka itu tertanam di dalam mindset mereka bahwa yang membuat mereka selamat adalah penyembelihan domba tersebut. Nah, makanya itu saya menyinggung satu ayat yang mungkin banyak orang menyesatkan ya gitu ya, yang dikatakan Injil Nikolaus lah, apa dibilang hypergrace lah apa gitu, yang dikatakan bahwa di mana semakin banyak pelanggaran atau dosa, semakin banyaklah kasih karunia Allah di situ. Namun Injil Nikolaus atau ya Injil Barnabas lah atau bagaimana itu ya yang tersebar di kaum teolog itu bahwa di Injil tersebut disarankan malah kalimat terakhirnya adalah maka itu berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia semakin melimpah-limpah. Wah, ini kan penyesatan. Ya, jelas. Nah, sesungguhnya pengertiannya adalah seperti ini, Saudara. Semakin kita menghitung banyaknya pelanggaran kita akan hukum Taurat atau pelanggaran kita akan hal-hal yang tidak baik, ya, pelanggaran kita terhadap hukum-hukum tersebut, maka ketika kita disadarkan bahwa kita perlu yang namanya penebusan, maka kita akan semakin banyak melihat penebusan itu. Bukan berarti yuk kita melakukan banyak pelanggaran yuk sebanyak-banyaknya supaya kita dapat kasih karunia sebanyak-banyaknya. Bukan. Itu berbicara hal otomatis, maka engkau akan melihat ya, melihat kasih karunia pengorbanan domba tersebut. Oke. Nah, komunitas kita di sini memang akan melihat, akan membawa orang untuk melihat bahwa ini loh sebenarnya bahwa kita itu akan sama-sama belajar menampilkan apa sih itu sebenarnya Injil Kristus dan apa sih selama ini mungkin pandangan yang mainstream ya, yang mayoritas yang ada di mindset ya, di pola pikir orang Kristen pada umumnya. Oh, ternyata Injilnya bukan lagi murni Injil Kristus, tetapi setengah Injil Kristus, setengah lagi Injil yang lain atau Injil manusia. Nah, ada yang seperempat, ada yang 90% udah Injil Kristus, namun 10%-nya lagi Injil manusia. Nah, maka itu yang mau kita bangun ini adalah benar-benar komunitas kerajaan Injil, di mana sebuah kerajaan ini pemerintahannya adalah murni Injil Kristus. Nah, saudara, saya mau kasih informasi sedikit bahwa kalau dikatakan Injil Kristus, maka kita akan melihat Lukas 16 ayat 16. Kalau dikatakan bahwa komunitas yang kita bangun itu adalah kerajaan Injil, ya, maka yang sedang kita beritakan berpatokan kepada sesuatu kebenaran yang hakiki, di mana suatu pembaharuan yang kita pegang.
Dan patokan kita adalah pengertian-pengertian berbagai macam, mungkin ratusan atau ribuan pengertian ayat-ayat itu berfokus dan diingatkan oleh Lukas 16 ayat 16. Ini komunitas yang kita sedang bangun. Lukas 16 ayat 16 itu coba dikatakan seperti ini. Supaya kita melihat sama-sama bahwa komunitas yang kita bangun ini adalah kita cukup fair, ya. Kita sama-sama ini cukup fair. Yang dikatakan begini, nih ya, yang dimaksud saya itu adalah fair itu bahwa sesuai dengan tulisan yang tertulis dan konteksnya. Dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes saja, Yohanes Pembaptis. Titik koma, ya, menjelaskan kalimat sebelumnya bahwa dan sejak waktu itu, nah sejak waktu zaman Yohanes Pembaptis itu sudah masuk ke sana kehidupan, ya, kerajaan Allah diberitakan. Nah, ini bicara kerajaan Injil ini, Injil, pemerintahan Injil ini diberitakan. Nah, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, saudara, kalau sudah dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes, artinya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi pun sampai saat ini, ya, bukanlah suatu hal yang hakiki lagi atau sesuatu yang dapat kita berlakukan lagi. Contohnya, ini mungkin dibilang sensitif sekali atau menyinggung pandangan-pandangan yang sudah mainstream ada atau cukup lama ratusan tahun, ribuan tahun, bahwa segala sesuatu aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama bukanlah suatu kebenaran lagi yang kita pegang. Sebab segala aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama, ya, itu merupakan simbol atau bayang-bayang daripada Kristus. Nah, otomatis kita akan mengerti, saudara, bahwa segala sesuatu yang sudah kita hidupi, yaitu sesuatu yang realita, tidak mungkin lagi kita hidup juga di dalam bayang-bayang tersebut. Sama kalau yang sudah suami istri, tidak mungkin, ya, kita bilang kepada istri kita, hai, ya, hai pacarku, hai calon mempelaiku. Enggak. Bahkan istri kita itu pun tidak cocok kalau kita bilang, hai mempelaiku. Bukan. Sebab kalau sudah menikah, itu artinya sudah bersatu. Nah, itu berbicara bahwa, saya ulangi lagi, bahwa kita tidak lagi memberlakukan segala sesuatu simbol-simbol yang ada dalam perjanjian lama, tetapi kita sudah masuk di dalam realita Kristus, yaitu realita perjanjian yang baru. Sampai kita harus tahu bahwa ketika hal itu bersinggungan dengan yang namanya hal-hal yang diberlakukan di perjanjian lama, contohnya hari-hari raya, peringatan-peringatan hari-hari raya. Ada lagi yang sensitif juga, yaitu yang dikatakan bahwa upacara-upacara keagamaan. Kalau bahasa pendidikannya itu, ya, sakral momentum. Nah, ini sakral momentum itu atau sakramen itu pun hal yang diberlakukan dalam perjanjian yang lama. Contohnya, gitu, saudara, penyembelihan anak domba itu adalah sakramen. Dari mulai zaman Adam dan Hawa, tabernakel Musa, zaman tabernakel Musa sangat-sangat dibukakan sekali, apalagi dalam kitab Imamat itu. Itu bagaimana tata upacara dalam mempersembahkan korban penebusan, korban bakaran itu. Nah, itu adalah yang disebut sakral momentum atau sakramen. Oke. Nah, lalu dikatakan lagi dalam dalam tabernakel Musa itu ada simbol dari 7 roh Allah gitu. Nah, dan kita itu tidak lagi, ya, hidup di dalam, ya, simbol-simbol tersebut. Hari raya Pondok Daun, apalagi hari raya tahun baru, Rosh Hosana, segala sesuatu itu, ya, itu bagi kita yang sudah mau terbuka hatinya melihat Lukas 16 ayat 16 itu, bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu lagi yang dapat dikatakan berlaku. Nah, makanya itu kita ini sedang membangun komunitas kerajaan, di mana kerajaan
yang kita sedang bangun ini adalah Injil yang menjadi undang-undang kebenarannya ceritanya. Karena kalau sebuah kerajaan udah pasti ada undang-undangnya. Ya, undang-undang itu sebagai hal-hal atau rule ya, sebagai patokan kita. Oh iya, katakanlah dalam kerajaan Injil ini yang sedang kita bangun komunitasnya, kita tidak lagi ya memakai aturan-aturan bahwa hidup kita dibatasi oleh hukum-hukum yang dapat membuat kita itu tertekan, mengalami tekanan atau depresi, sehingga ya secara otomatis, secara psikologi manusia itu akan mengalami yang namanya intimidasi atau penuduhan. Ada roh penuduh ya, atau ya intimidasi, roh intimidasi. Sehingga kita itu terus akan dibawa di dalam kerajaan Injil ini, komunitasnya, hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Jadi kita harus tahu bahwa pemerintahan perjanjian yang baru, inilah yang sedang kita bangun. Membangun manusia rohnya untuk supaya memiliki mindset, yaitu mindset perjanjian yang baru, di mana kita tidak lagi hidup berdasarkan atau diatur oleh hukum-hukum yang lama, tetapi kita hidup diatur oleh hukum-hukum yang baru, yaitu hukum kebenaran perjanjian yang baru, di mana di dalamnya adalah memiliki inti, yaitu Injil Kristus. Nah, baik, kita melihat lagi nih Roma 6. Roma 6 ayat 3. Boleh silakan. Udah mohon ditampilkan ya. Roma 6. Roma 6 ayat 3. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, ya, dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara, ayat 6 ini agak sedikit unik ya. Dimengertinya jangan kita tergopoh-gopoh ya. Kalimat terakhirnya dikatakan gini, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jangan menghambakan diri lagi kepada dosa itu apa artinya? Apakah yang dimaksud seperti pada umumnya? Saya tanya 10 orang, pasti 10 orang itu sudah jelas mengatakan seperti ini, supaya kita kan yang ditebus ini supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada perbuatan dosa, yaitu tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina, tidak ini itu gitu. Saudara, itu adalah satu kekeliruan atau hal yang meleset pengertiannya. Gini, saya kasih tahu artinya bahwa supaya setiap orang yang sudah mengalami bersama-sama kematian di dalam Kristus dan kebangkitan dalam Kristus, supaya kita jangan lagi menghambakan diri lagi kepada apa? Dosa. Di sini dosa itu berbicara ya konsekuensi terhadap pelanggaran hukum Taurat. Nah, oleh karena kita telah ditebus, ya, dibangkitkan dari kematian kita itu ya terjadi oleh karena kita memiliki tubuh dosa, yaitu tubuh yang gagal dalam melakukan hukum Taurat tadi. Nah, di sini berarti bahwa jangan lagi kita menghambakan diri kepada hukum-hukum yang diberlakukan di dalam perjanjian yang lama. Sebab ada ayat yang juga mengatakan bahwa
Oleh karena hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Nah, berarti ya kesimpulannya ya singkatnya analisa singkatnya bahwa kita jangan lagi mengambahkan diri kita kepada konsep aturan-aturan yang membawa kepada pengertian bahwa oleh karena hukum Tauratlah kita benar. Oleh karena melakukan hukum Tauratlah kita dibenarkan. Itulah yang dikatakan dosa tadi. Jadi jangan lagi kita menghambakan diri kepada hukum-hukum yang lama, yaitu hukum Taurat adalah sebagai ukuran kebenaran. Karena ada ayat yang lain lagi mengatakan, kita terpisah dari Kristus. Jikalau kita mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Nah, seperti itu. Nah, komunitas yang kita bangun itu adalah komunitas di mana kebenaran kita oleh karena semata-mata kebenaran Kristus. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Baik. Saudara, kita lihat lagi slide selanjutnya. The Body of Christ itu kita melihat ayatnya bahwa 1 Korintus 12 ayat 27, saudara. Bukan yang kita coba mohon yang lihat yang gambar siluet orang itu. Yang you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Ya. Nah, di bawahnya itu saudara ada ayat itu 1 Korintus 12 ayat 27. Ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu oke, saya bacakan ya. Sekarang ya 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, saudara, di komunitas yang sedang sama-sama kita bangun ini ya memiliki konsep ya kebenaran bahwa kita ini semua adalah tubuh Kristus ya. Dan kita ini masing-masing adalah anggota tubuhnya. Kita akan dibawa ke dalam pengertian seperti ini bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Nah, mengapa kita disebut tubuh Kristus? Sebab konsep kebenaran yang dibagikan oleh Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah tubuhnya. Kita ini artinya bukan tubuh kita lagi. Sebab ketika dia menyatakan kebenaran waktu Last Supper atau yang disebut melakukan perjamuan malam, dikatakan bahwa inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Inilah darahku yang tercurah bagimu. Tubuh yang terpecah-pecah bagi kita itu menandakan, itu mengartikan bahwa tubuhnya Tuhan Yesus itu ya yang akan dibangkitkan nanti pun ya, itu sudah merupakan ya sebuah tubuh yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagi, itu memiliki pengertian bahwa itu menjadi sebuah persamaan tubuh bagi setiap yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya nanti. Jadi kenapa kita disebut tubuh Kristus? Dan dia sudah jelas kepalanya. Sebab kita hidup oleh karena tubuhnya yang telah terpecah-pecah bagi kita. Nah, coba nanti kan orang kita tanya lah. Coba kita masing-masing yang ikut di sini boleh tanya ke anak, ke saudara, ke famili ya, atau ke istri atau ke suami, tanya. Pak, kita ini tubuh Kristus ya? Oh iya. Kenapa sih kita disebut tubuh Kristus? Coba persatukan persepsi. Kenapa kita disebut tubuh Kristus? Ya sebab kita ini berasal dari tubuhnya Yesus yang terpecah-pecah. Artinya apa? Bahwa
dia itu dalam satu tubuh dia yang utuh tadi ya, itu kan dia mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Dan barang siapa yang percaya kepada kematian dan kebangkitan itu, dia masuk di dalam kebenaran tubuh Kristus itu. Makanya disimbolkan bahwa tubuhnya itu terpecah-pecah bagi kita. Dipecah-pecahkan bagi kita. Supaya apa? Dipecah-pecah supaya apa? Supaya memiliki suatu konten, suatu isi yang banyak. Sudah. Itu kalau saya coba teliti, coba saya yang katakan mengeksegesis secara sederhana, itu komprehensif ya, komprehensif dengan ayat yang lain. Contohnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Nah, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tempatnya seperti apa? Dan maksudnya tempatnya yang bagaimana? Tempatnya itu yaitu kita sendiri, yaitu sang tubuh Kristus itu yang terpecah-pecah. Artinya, ketika tubuh kita itu ketika tubuh Yesus itu dikorbankan, ya, di sini membuka tabir bahwa semua orang yang percaya kepada kematiannya masuk di dalam status tubuh Kristus itu sendiri. Oke. Kembali lagi, saudara. Komunitas kerajaan yang kita bangun ini memiliki pengertian bahwa saya ini adalah tubuh Kristus. Saya di dalam kebenaran tubuh Kristus sendiri yang pernah mati oleh karena hukum Taurat dan pernah bangkit oleh karena Allah sendiri membangkitkan dia. Baik, saudara, selanjutnya. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Nah, komunitas kerajaan yang sedang kita bangun ini merdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4-nya. Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Baik, saudara. Komunitas kerajaan yang kita bangun adalah berdasarkan kebenaran-kebenaran ayat-ayat ini, ayat 1-6, bahwa kita tidak lagi mengatakan bahwa masih ada penghukuman bagi kita. Tidak. Kita tidak lagi diikat oleh penghukuman. Karena kita di dalam Yesus Kristus sesuai ayat 1. Dan penghukuman yang dimaksud oleh ayat ini adalah yang kita pahami, yang kita pegang kebenaran adalah penghukuman bicara keterpisahan kita dengan Allah. Keterpisahan kita dengan Allah. Baik ya. Nah, bukan bicara penghukuman seperti konsep agama. Ya, atau agamawi ya. Yaitu penghukuman kebinasaan itu yang mengartikan kepada api neraka disiksa selama-lamanya. Bukan, saudara. Karena kita bicara konteksnya, kita bertanggung jawab sama-sama melihat bahwa ayat 1 ini selalu berbicara apa kalau penghukuman. Selalu bicara pada tonggak awalnya, yaitu apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Langsung dapat yang dikatakan, ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Sedangkan konsep agama, kalau dibilang mati kekal, itu hidup di dalam penyiksaan api neraka, dibakar hidup-hidup, mati, dihidupin lagi, dan segala sesuatu yang di dalamnya disiksa. Namun, kita berpegang kepada dasar yang dari awal, yang simple, sederhana, dan Tuhan tidak pernah bikin yang ribet-ribet kepada manusia. Tuhan bikin yang simple, bahwa sudah ditunjukkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian bahwa Adam itu ketika makan buah itu mati. Artinya apa? Keterpisahan dengan Allah. Lalu mereka melihat tubuhnya telanjang. Arti telanjang itu tidak memiliki penutup. Nah, penutup itu pun ya simbol dari Allah itu sendiri yang adalah roh ya. Manusia Adam dan Hawa
kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itulah simbol dari pakaian tadi yang menutupi aib mereka, yang menutupi hal-hal yang mereka sendiri tidak tahu bahwa itu salah atau benar dalam kehidupan. Itulah Adam dan Hawa. Makanya ketika mereka makan buah, bukannya mati langsung tergeletak, napasnya hilang kan? Bukan kan? Coba. Itu simpel kan, bahwa matinya itu adalah terpisah dengan Allah. Nah, makanya ini Roma 8 ini bahwa kita tidak lagi memiliki penghukuman keterpisahan dengan Allah. Oke. Nah, lalu ayat 2-nya bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Oke, kita tidak lagi hidup di dalam pengekangan atau hukuman dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, hukum dosa dan hukum maut itu sepertinya itu kan disepelekan bahwa hukum maut dan hukum dosa itu terdiri dari dua, hukum mautnya. Kebenaran yang coba kita pahami ya, untuk kita terus pegang, untuk kita bangun dalam komunitas kerajaan Injil ini, bahwa hukum maut itu keterpisahan dengan Allah. Hukum dosa itu berbicara kalau dalam perjanjian lama itu adalah dalam Ulangan 28 itu bicara kutuk. Jikalau kamu begini-begini, terkutuklah adonanmu. Jikalau kamu tidak begini-begini, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah kamu di mana, terkutuklah anakmu, terkutuklah cucumu, terkutuklah segala macam isi kutuk. Itu adalah pelanggaran dari ketidaktaatan atas perintah-perintah Tuhan. Disitulah yang dikatakan hukum dosa. Saya ulangi lagi, hukum maut keterpisahan dengan Allah. Tapi hukum dosa adalah segala kutuk-kutuk akibat dari perbuatan kita. Dan dalam ayat 2 itu, ya, kita telah dibebaskan atau diberdekakan oleh Roh yang memberi kita kepada kehidupan. Maka dari itu, kembali lagi saya katakan, saudaraku, bahwa komunitas kerajaan yang sedang kita bangun adalah komunitas yang memiliki konsep kebenaran bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum maut atau dan juga hukum dosa. Masih berlaku nggak kau kutuk keturunan? Oh, tidak ada, tidak berlaku. Sejak kapan? Sejak pelepasan kah? Ya, sejak kami dilepaskan oleh apa? Oleh Roh yang memerdekakan kami itu, yaitu apa? Oleh karena kami menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, komunitas inilah yang sedang kita bangun dan kita beritakan kebenaran-kebenaran ini. Baik, saudara, jadi jangan pernah lagi kita mengatakan atau di hati kita atau di pikiran kita bahwa hidup kita masih di dalam tekanan atau hukum dosa, apalagi hukum maut, saudara. Baik, jadi kalau kita masih memberlakukan ya kebenaran-kebenaran hidup kita dalam kitab perjanjian lama, waduh, sayang sekali kita menjadi orang yang sangat menderita. Yang di pikiran kita adalah apa? Kalau aku melakukan kesalahan A, nanti kena kutuknya begini. Kesalahan B, kena kutuknya begini. Kesalahan C, kutuknya seperti ini. Ya, karena dia Ulangan 28 itu kalau bicara kutuk, hitung aja saudara banyak. Saya udah malas. Berapa kutuk di dalamnya? Belum lagi nanti ada belalang lagi kan, kalau di kitab Meleaki. Itu di Ulangan masih yang kutuk-kutuk. Belum lagi ntar ada belalang pelah, belalang pengirik, belalang pelompat, itu kan semuanya itu. Apakah itu kita masih berlaku dalam komunitas kita? Ya jelas tidak, sebab komunitas kita adalah komunitas kerajaan Allah, di mana Injil yang berkuasa, di mana perjanjian baru yang berlaku bagi kita, di mana salah satu hukum-hukum dalam perjanjian baru itu adalah Roma 8 tadi. Tidak lagi berlaku bagi kita kutuk-kutuk itu semua, sebab kita telah dimerdekakan. Ayat 3 sudah terlihat, ayat 4 pun begitu, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam kita. Nah, karena tuntutan hukum Taurat tadi yang harus sempurna, ganjarannya telah ditanggung oleh Kristus. Namun, ya, ada dua pandangan di dunia ini, ya, di kehidupan kekristenan. Oh, yang ditanggungkan dosa kita, supaya kita memiliki hidup kekal. Tapi kalau dosa perbuatannya hari-hari itu, oh enggak, bukan itu. Kita jangan seenaknya aja, kan ada. Dan sering kita dengar, ya kalau kau menabur hal yang buruk itu kena kutuk juga tetap dari Tuhan, kena tuaian dari Tuhan gitu. Tetap lo berlaku lo hukum tabur tuai gitu kan. Nah, sementara hukum tabur tuai itu pun dalam komunitas kerajaan itu tidak berlaku, sebab itu termasuk dalam hukum dosa. Kalau yang saya pahami yang ada itu adalah hukum pelanggaran moral di dalam lingkungan sosial masyarakat dan pemerintahan. Ya, kalau maling saya ketahuan ya ditangkap polisi, kenalah hukuman di penjara. Ketahuan orang ya dipukulin. Saya pukul orang, saya dipukul lagi. Ya kan? Saya bawa motor asal-asalan meleng atau segala macam, bisa nabrak orang, bisa nabrak dinding, ya, segala macam kecelakaan gitu. Namun
kita tidak lagi mengatakan kalau, waduh saya ini kecelakaan, waduh itu dapat teguran dari Tuhan, itu kutukan itu pasti dia kualat. Enggak lagi, enggak. Kita tidak memberlakukan itu, sebab itu bukanlah kebenaran Injil Kristus. Gitu. Oke, nah, oke itu ada pertanyaan di situ nanti kita jawab ya, saudara. Nah, slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, waktunya udah 45 menit saya nih. Filipi 1 ayat 27. Oke. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Nah, ayat yang 27 ini paling utama itu di kalimat pertama, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, Rasul Paulus mengharapkan kepada jemaat ya untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Seperti apa berpadanan dengan Injil Kristus? Ya tadi yang saya katakan bahwa di dalam Injil Kristus tidak ada lagi perhambaan di sana. Yaitu perhambaan oleh apa? Perhambaan oleh hukum Taurat. Kita tidak hidup di dalam perhambaan pelanggaran hukum Taurat, sebab perhambaan hukum Taurat itu sudah selesai, di mana perhambaan itu ditimpakan kepada Kristus, sehingga Kristus yang menerima konsekuensi segala sesuatunya. Makanya itu dia mati secara kodrat daging. Saya ulangi lagi, dan kita yang percaya dan melihat akan kebenaran kematian Kristus itu oleh karena pelanggaran hukum Taurat ya, memiliki kodrat tubuh daging, maka kita pun ikut mati bersama Kristus. Dan oleh karena Kristus bangkit, kita pun ikut dibangkitkan. Sebab kita tadi telah di dalam kematian Kristus tadi. Baik. Slide selanjutnya. Nah, saudara, dalam komunitas ini banyak tantangan, banyak penolakan, ya, banyak hal-hal yang tidak baik yang kita dengar, dikatakan kita melenceng lah, dikatakan segala sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Apalagi kalau sudah kita berbicara komunitas kebenaran, kita bangunin bahwa Kristus itu yang adalah roh, yang kita kenal adalah roh itu telah bersama-sama dengan kita, maka kita tidak lagi yang namanya menanti-nantikan Kristus datang kedua kalinya. Sebab Kristus itu sudah datang kepada kita secara progresif kepada orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Dan kita itu akan belajar apakah kita tetap yang dikatakan berpegang pada kebenaran itu. Slide terakhir, progres dalam firman. Kita ambil contoh jemaat Philadelphia. Dalam kitab Wahyu 3 ya. Kitab Wahyu 3. Baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Saudara, lihat. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Titik koma, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Baik, ini kan berbicara tentang Injil. Ketika Injil itu sudah dibuka, dan Injil itu telah diberikan kepada bangsa Israel dan akan menyebar kepada bangsa-bangsa lain, ya, itu tidak akan bisa kalau sudah diterima kebenaran Injil itu, ya, orang itu dimerdekakan dalam Kristus, itu tidak ada yang dapat bisa menggagalkannya lagi. Begitu juga ketika sudah orang mengeraskan hati seperti ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak akan bisa membuka hati mereka lagi. Lihat ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara, itu sampai situ saja ayat 8 ya. Nah, lihat ada segala macamnya, ada jemaat iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, tetapi mereka sebenarnya bukan gitu, karena orang Yahudi ini berbicara ya suku yang dinubuatkan, yang memang ditujukan oleh Allah menerima Injil Kristus itu tadi ya. Oke. Nah, saudara, hidup di dalam membangun komunitas kerajaan Allah, ini kerajaan kebenaran Injil perjanjian yang baru, oke. Nah, itu tidak mudah. Dalam 7 jemaat yang di kitab Wahyu ini,
ya, pasal 3, hanya jemaat Philadelphia yang didapati setia sampai akhir. Artinya dalam penganiayaan, dalam segala macam tantangan, cobaan-cobaan segala macam, bahkan sampai kepada masa penganiayaan yang tahun 70 itu pun tetap mereka setia. Hanya jemaat Philadelphia yang benar-benar terbukti clear sampai akhir itu setia. Arti setia ini tetap memegang teguh pendirian bahwa Kristus adalah satu-satunya yang dapat memurnikan kehidupan mereka seperti emas. Makanya itu Kristus itu disimbolkan di kitab Wahyu itu emas, selalu emas, emas, mahkota emas, dan juga kedua pakaian putih itu bicara kesucian, kemurnian, kekudusan. Artinya tidak bercacat celah, tidak bercacat celahnya oleh karena kebenaran Kristus tadi, nah, kematian dan kebangkitannya. Kembali lagi ke situ. Baik, saudara, sebagai penutup bahwa kita sama-sama harus mengingat, memegang kebenaran bahwa kekristenan itu sebenarnya hidup oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Udah, kita hidup oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Dan komunitas inilah yang kita akan bangun. Dan kita tidak lagi hidup di bawah kekangan atau aturan-aturan hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut. Yang hanya merupakan simbol dan nubuatan. Dan itu semuanya telah digenapi dalam kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pastor Nansa Simanjuntak, luar biasa untuk sharing firman yang dibawakan pada siang hari ini.